Selamat datang kembali di channel saya, Olive Elektroteknik. Pada kesempatan kali ini saya kembali membagikan sebuah tutorial. Tutorial kali ini adalah cara merakit change over switch PLN genset menggunakan relay ya. Oke, bagi teman-teman yang penasaran, saksikan terus videonya berikut ini. Baiklah, seperti yang sudah teman-teman lihat ya. Di sini saya sudah sediakan untuk materialnya ya. Ini bahan yang digunakan bisa diperhatikan. Di sini saya sediakan ada dua buah MCB ya. Dimana MCB ini masing-masing mewakili, yang ini dari sumber PLN dan yang ini dari sumber genset. Oke, selanjutnya di sini bisa diperhatikan saya menggunakan 3 buah relay ya. Relaynya bebas mau merek apa saja. Intinya menggunakan relay 8 pin ya. Oke, ini relaynya sama 8 pin. Ini relay Omron, sementara yang ini relay dari Allen Bradley. Oke. Dan selanjutnya ini sebagai beban untuk instalasi listriknya. Di sini kita menggunakan sebuah bola lampu pijar ya. Dan yang tidak kalah pentingnya bisa diperhatikan juga di sini. Yang ini adalah terminal blok sumber tegangan ya, atau incoming dari genset. Sementara yang ini adalah sumber tegangan incoming dari PLN. Selanjutnya nanti di sini kita akan buatkan lampu indikatornya ya. Yang ini lampu indikator dari PLN, sementara yang ini berwarna hijau indikator dari genset ya. Nanti menandakan apabila sumber dari masing-masing incoming genset atau PLN ini ya, menandakan apabila sumber masuk, maka lampu indikator ini nantinya akan menyala ya. Oke, kita akan coba rakit ya. Cara merakitnya sambil diperhatikan. Oke, langkah pertama kita lepas terlebih dahulu relaynya. Oke, di sini kita akan rakit mulai dari PLN duluan ya, sumber dari PLN duluan. Oke, ini saya sudah sediakan kabel jumpernya. Ini kita pasangkan. Oh ya, ini adalah fasanya ya, dan ini netralnya. Kabel yang berwarna coklat ini fasa dan biru netral. Demikian juga ini fasa netral ya. Oke, kita sambungkan ini kabel yang berwarna hitam sebagai sumber fasanya yang dari PLN. Oke, sudah tersambung. Selanjutnya ini untuk sumber netral mengaktifkan relay ya. Ini kita pasang di sini. Oke, selanjutnya untuk keluaran dari MCB ya, MCB ini yang dari PLN ya, kita gunakan kabel jumper ini yang berwarna hitam. Kita sambungkan langsung ke pin nomor 2 ya dari relay ini ya. Oke, sudah tersambung. Di sini relaynya ya. Ini relay 1, relay 2, relay 3. Yang relay 1 dan relay 2 ini nanti akan bekerja secara bersamaan ya. Bekerja secara bersamaan. Relay ini menyala, maka ini juga ikut menyala ya. Artinya dia di paralel ya. Kerjanya di paralel.
Kenapa di paralel? Karena kita kekurangan kontak bantu ya untuk mengaktifkan relay ini nanti. Oke, nanti saya akan jelaskan. Kita akan pasang dulu kabelnya. Selanjutnya untuk ini kabel jumperan ke sini ya, untuk mengaktifkan relay 2 kita sambung di sini. Ini adalah pin 2 ya, pin 2 relay. Pin 2 kita beri sumber fasa, sementara untuk pin 7 nya kita beri sumber netral ya, pin 7 sumber netral. Oke, sudah tersambung ya. Ini fasanya di paralel ya. Fasa dari relay 1 pin 2 disambung ke pin 2 pada relay 2 ya. Oke. Selanjut untuk netralnya ini kita juga sambungkan ini di pin 7 untuk relay 2 ini. Oke, selanjutnya kita sambungkan ke pin 7 dari relay 1 ya. Oke, sudah tersambung. Oke. Selanjutnya ya, ini untuk sumber output ke beban listrik nanti ya, ke instalasi listrik. Oke, di sini kita akan sambungkan ini di pin 8 ya. Pin 8 ini kita sambungkan ke netral, sementara pin 1 di sini kita sambungkan nanti ke fasa ya. Oke, kita akan sambung ya. Ini kita sambung di sini. Kenapa kita sambungnya langsung ke terminal? Karena ini nanti adalah sebagai beban langsung ke instalasi listrik ya. Kalau kita sambungkannya nanti dari sini, dari terminal relay, dikhawatirkan tidak kuat ya, tidak kuat untuk menahan beban listrik. Oke, ini kita sambung di pin nomor 8 ya. Pin 8. Oke, ini pin 8. Kita sambung di sini ya, ke netral. Oke, sudah tersambung. Selanjutnya untuk fasanya di sini di pin nomor 1 ya. Di pin nomor 1 fasanya kita ambil dari output MCB ya. Kita ambil dari output MCB ini. Oke, kemudian kita sambung ke pin 1 ya. Pin 1 relay 1 ini ya. Diambil dari output MCB ya.
masuk ke pin 1. Oke. Untuk instalasi relay 1 sudah selesai ya. Sama relay 2 nih kerjanya di paralel. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan pasang yang untuk sumber dari genset. Oke, kita akan sambungkan fasanya terlebih dahulu untuk sumber gensetnya. Oke, kita sambung di sini fasanya. Oke, selanjutnya untuk netralnya ya, untuk mengaktifkan relay kita sambung di sini, ini di pin nomor 7. Oke, sudah tersambung. Selanjutnya output daripada MCB ini ya, output daripada MCB ini akan kita masukkan ke pin 4 sini ya, pin 4 dari relay 2, dimana fungsi daripada kita menyambungkan ke pin 4, dimana nanti yang menjadi prioritas adalah sumber dari PLN ya, sementara genset sebagai sumber peralihan. Jadi ketika nantinya sumber dari PLN aktif, relay ini bekerja, maka sumber dari genset tidak akan bisa masuk ya. Artinya tegangan antara PLN sama genset apabila sama-sama masuk, tidak terjadi bentrok tegangan ya. Oke, saya pasang dulu. Pasang dulu ini output dari MCB PLN, dari genset. Kita sambung ke pin nomor 4 ya, pin nomor 4 relay 2. Oke, ini pin 4 dari relay 2 selesai. Selanjutnya ini pin 1 ya, ini adalah normally close ya, 1 dengan 4 normally close dari relay ini. Oke, sambung ke pin 1. Ini saya sambungkan. Kemudian kita sambung ke pin 2 ya, pin 2 relay 3 ini yang untuk genset ya. Oke, sudah tersambung. Oke, selanjutnya kita akan sambungkan untuk sumber output dari relay ini ya, yang dari genset, untuk menyalakan lampu atau instalasi listriknya. Ini kita sambungkan, kita sambung di pin 8 ya, sama dengan relay 1 tadi ya. Oke, di sini incoming netralnya yang dari genset, sambung ke netral dari terminal blok genset ini ya, sumber dari genset. Oke, sudah tersambung. Selanjutnya untuk fasanya ya, fasanya kita ambilkan dari output MCB ya. Kita ambil dari output MCB ini dari genset. Oke, selanjutnya disambung ke pin 1 ya, pin 1 relay 3 ini. Oke, untuk sumbernya semua sudah tersambung ya. Untuk pengawatan relaynya juga sudah tersambung. Sekarang kita
melakukan pengawatan dari output masing-masing relay ini ya, untuk menyalakan instalasi listriknya. Oke, ini untuk instalasi listriknya. Untuk sumber netralnya ya, kita ambil dari pin 6 relay 1 ya, pin 6 relay 1. Oke, sudah tersambung. Selanjutnya fasanya kita ambil dari pin nomor 3 ya. Ini fasanya pin nomor 3 dari relay 1. Oke, agar nanti ini outputnya bisa saling bergantian, maka output daripada masing-masing relay ini, relay 1 dan relay 3, kita paralel ya, kita gabung. Oke, kita gabung fasanya. Ini pin nomor 3 relay 1 kita hubungkan terhadap pin 3 dari relay 3 ini ya. Oke, sudah terhubung. Dan pin ini, pin 6 relay 3, kita hubungkan ke pin 6 relay 1 ya. Oke, semua sudah terhubung. Oke, dipastikan lagi untuk sambungannya apakah sudah benar. Baiklah, selanjutnya kita akan pasangkan relaynya ya. Kita akan tes daripada change over switch ini ya. Oke, kita pasang relaynya. Oke, ada yang ketinggalan. Untuk lampu indikatornya kita pasangkan langsung di inputan PLN-nya ya, agar nanti ketika PLN padam dan PLN menyala kembali, ini bisa menyala ya, dan kita bisa mengetahui sumber mana yang sedang aktif. Oke, kita sambung di sini saja, langsung di terminal bloknya. Oke, indikator untuk PLN-nya sudah terpasang. Sekarang untuk indikator genset ya. Oke, semua sudah terpasang. Sekarang tinggal melakukan pengujian. Oke, kita akan nyalakan sumber dari PLN ini ya. Kita nyalakan sumber dari PLN. Oke, jadi perhatikan sumber dari PLN sudah masuk ya. Ini lampu indikator menyala. Kita akan on kan MCB yang dari PLN ya. Oke, bisa diperhatikan lampu ataupun sumber instalasi listriknya sudah menyala ya. Oke, selanjutnya tiba-tiba sumber dari PLN padam ya. Oke, mati. Selanjutnya kita akan menyalakan genset. Oke, sumber dari genset sudah menyala. Kita menyalakan MCB-nya. Oke, sumber masuk, dan seketika PLN
menyala ya ketika sumber dari genset kita gunakan ya. Kita simulasikan sumber dari PLN tiba-tiba menyala. Oke, bisa diperhatikan ya, tidak terjadi bentrok kan, tidak terjadi bentrok. Ini sumber dua-duanya masuk ya, PLN dengan genset, tetapi tidak terjadi bentrok. Itu tadi fungsi yang kita sambungkan dari output MCB ini ke relay 2 ini ya, yang di bagian pin nomor 4 tadi, yang normally close relay ini, untuk mengaktifkan relay genset ya. Jadi ketika relay ini aktif, maka relay dari genset tidak bisa aktif. Oke, kembali kita matikan dulu atau padamkan dulu. Oke, jadi cara penggunaan chain over switch ini, karena ini adalah sistem manual, maka sebaiknya untuk MCB ini ya, kita akan selalu off kan ketika sumber daripada masing-masing PLN ataupun genset ini sedang padam ya. Contoh PLN sedang padam ya, sedang padam, kita turunkan ya, agar ketika nanti PLN tiba-tiba menyala, tegangan yang dari supply genset tidak secara langsung beralih ke tegangan PLN ya, yang bisa menyebabkan kerusakan pada peralatan elektronik di rumah ya. Jadi kita kasih jeda waktu beberapa saat, baru kita mengover ataupun memindahkan sumber yang dari genset ke PLN ya. Oke, kita simulasikan sekali lagi. Contoh, ini sumber dari PLN masuk, kita on kan. Oke, dan tiba-tiba sumber dari PLN padam. Oke, padam. MCB ini kita turunkan ya, atau kita off kan. Baru kemudian kita nyalakan genset. Oke, ketika genset sudah menyala, maka MCB yang dari genset kita on kan ya. Oke, jadi seketika tegangan listrik dari PLN menyala ya, ini tidak serta-merta langsung masuk ke beban listrik ya. Dia tidak langsung beralih secara otomatis ya, yang tadinya tegangan dari PLN tiba-tiba masuk ke yang tadinya dari genset tiba-tiba masuk ke instalasi listrik tanpa ada jeda waktu ya. Jadi dapat membuat rusaknya peralatan listrik di rumah ya. Oke, dalam kondisi seperti ini kita padamkan dulu MCB dari gensetnya ya, karena kita sudah mengetahui ini sumber dari PLN sudah menyala. Oke, kita padamkan dulu, lalu kemudian MCB yang dari PLN kita on kan. Oke, kemudian sumber dari genset kita matikan. Oke, kita padam. Jadi demikianlah cara merakit change over switch ya, PLN genset dengan menggunakan relay ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.